Inilah musibah, inilah bencana, bukan bencana alam, bencana non alam yang harus kita sadarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua, semoga kita sehat selalu. Corona tidak terasa sudah sebulan lebih corona bersama kita, bersemayam di tengah-tengah kita semua. Dan tidak terasa juga bulan suci Ramadan sebentar lagi akan segera tiba. Semua orang pasti khawatir melihat keadaan kita sekarang. Virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 menjangkiti dari anak-anak hingga orang dewasa tanpa pandang bulu. Banyak usaha yang telah kita lakukan, namun COVID-19 belum mampu diselesaikan. COVID-19 masih menjadi kendala untuk kita semua. Bagaimana kita bisa cepat menyelesaikan virus tersebut. Kita sudah merangkum beberapa kendala dalam virus corona ini. Semoga nanti yang melihat bisa menjadi PR untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Halo guys, kenalin, saya Odi, salah satu pemilik dari bisnis UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. So, timbul pertanyaan, apa sih dampak bagi pengusaha UMKM, terutama di bidang kuliner, atas terjadinya virus corona ini? So, oke, aku jawab. Dampak pasti banyak banget. Mulai dari dengan berat hati kita harus merumahkan beberapa karyawan kita, omsetnya menurun drastis, tidak boleh menyelenggarakan acara, membuat program-program kegiatan, dan tidak boleh ada keramaian di tempat kita. Jadi inilah musibah, inilah bencana, bukan bencana alam, bencana non alam yang harus kita sadarin. Inilah musibah, inilah bencana, bukan bencana alam, bencana non alam yang harus kita sadarin, yang harus kita petik hal positifnya adalah kita harus di rumah aja. Yang artinya mungkin banyak kalangan di luar sana yang tidak bisa bekerja dari rumah, akan tetapi kita harus mengambil nilai positifnya. Ya, kita harus banyak istirahat aja. Mungkin selama ini menurut saya kita terlalu sibuk ngurus dunia, ngurus pekerjaan kita sehari-hari. Ya, saat inilah waktunya kita berkumpul bersama keluarga di rumah, berkumpul bersama anak di rumah. Ya, tapi balik lagi, dampak itu pasti ada dan panjang banget kalau saya ceritain. Tapi intinya untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat, jangan menyerah, karena kuncinya menghadapi pandemi saat ini, pandemi COVID-19 adalah tetap semangat. Keadaan memang seperti ini, pemasukan memang sedikit, tapi kuncinya adalah semangat dan berpikir positif bahwa COVID-19 akan segera hilang dari Indonesia. Kita doa bersama. Thank you. Jadi keluhan selama wabah COVID-19 ini, untuk omset saya merasa jauh sekali menurun. Dari yang 100 kilo jadi ya berapa kilo, sama dengan kayak pendapatan di konten, semuanya lah omset menurun semenjak wabah virus corona. Jadi harapan saya semoga virus ini segera terselesaikan, segera mati. Jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mahasiswa bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Masalahnya kalau seandainya masih wabah ini masih ada, otomatis mahasiswa juga nggak bisa melakukan kegiatannya seperti biasa, seperti kuliah atau ngumpul seperti sebelumnya gitu. Jadi kalau mahasiswa pada libur, pendapatan omset juga pasti menurun di mana-mana, udah pasti. Jadi nggak bisa ngumpul
sama kawan-kawan di sekolah. Habis itu kalau misalnya mau keluar rumah nggak diizinin sama orang tua, apalagi kalau mau ke masjid, karena di anjuran pemerintah nggak boleh sholat di masjid, sholatnya di rumah aja. Tentang corona, kami dari bangunan yang merasa mana gitu. Semenjak ada datangnya corona, proyek sepi. Jadi para tukang payah mencari pekerjaan. Corona ya Bia, susah, macet semuanya, pendapatan minim, dan banyak kurangnya ekonomi, apalagi tambah pilot. Keluhan selama corona ini ada mungkin sedikit cemas terhadap pasien dan takut. Terus kita harus melakukan atau melindungi diri dengan cara mencuci tangan, memakai handscoon, memakai masker, dan alat pelindung diri lainnya. Dan kita harus menjaga diri dengan meminum vitamin, menjaga daya tahan tubuh kita. Indonesia, bahkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis yang sangat besar, yaitu dampak dari virus corona. Virus ini merupakan virus yang belum ada sebelumnya. Bahkan sampai saat ini dunia belum menemukan yang namanya vaksin dari virus ini. Kita masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia sangat terdampak oleh virus ini, di mana dari sendi-sendi yang paling kecil sampai ke sendi paling besar, masyarakat bawah, masyarakat atas semua terdampak. Yang biasanya bekerja, yang biasanya bersosial itu terdampak. Oleh karena itu kita semua, dan saya mengajak kita semua untuk selalu di rumah dan tetap di rumah agar mata rantai dari virus ini terputus, sehingga kita tidak akan tertular lagi oleh virus yang namanya COVID-19. Kali ini aku akan berbagi keluh kesah pasca penyebaran virus corona yang terjadi belakangan ini. Nah, yang pertama, kuliah online itu gak seperti kuliah kelas. Menurut aku sih kurang produktif. Yang kedua, jagoanku di lockdown. Ya, gimana sih, kuota internet juga harus lancar. Yang ketiga, gak bisa kemana-mana, social distancing. Jadi harus di rumah aja, nggak boleh bertemu teman. Padahal kepingin sih dulu kerja kelompok bareng atau menghabiskan waktu luang sama-sama. Dan keempat, lingkungan aku tuh semuanya mengharapkan penghasilan dari kerja hari-harian. Jadi kalau misalnya hari ini nggak kerja, nggak tahu deh dapat uangnya dari mana. Dan aku berharap untuk corona ini pergi deh dari Indonesia. Terus aku berharap bumi ini lekas sembuh. Aku merindukan keadaan yang baik-baik saja. Dampak COVID-19 yang dirasakan khususnya oleh guru adalah bagaimana proses pembelajaran yang biasa kita lakukan di sekolah itu sudah tidak ada lagi karena pembatasan dari keramaian, dan juga yang dirasakan dari sekolah tentunya dari dampak COVID-19 juga bagaimana jadwal yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan terkait pembelajaran juga tidak sepenuhnya dapat kita terapkan. Contohnya seperti pada tahun ini ujian nasional tidak dapat kita laksanakan karena juga ini merupakan ujian nasional terakhir, dan juga beberapa kegiatan lainnya yang tidak bisa kita dapat lakukan di sekolah terkait adanya virus corona. Setelah menyimak beberapa rangkuman tadi, diharapkan untuk kita semua itu tetap berusaha, terus berdoa, jangan putus asa, sebab semua kendala atau semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya dan juga pasti ada solusinya. Intinya jangan mudah menyerah, yakin apa yang kita kerjakan semoga bisa terselesaikan, dan doa terbaik buat kita semua, dan segera virus corona bisa lekas hilang dari bumi pertiwi.